tentang wireless, khususnya untuk praktikum menggunakan jaringan wireless. Dan di praktikum ini, karena jarak jauh, makanya kita menggunakan software simulasi untuk praktikumnya. Nah, untuk praktikumnya kita menggunakan GNS3. Nantinya akan terkait dengan perangkat mikrotik. Jadi sebelum masuk ke praktikum, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait sekilas materi yang akan kita lakukan konfigurasinya atau pengenalannya. Jadi untuk yang pertama, di sini dari mikrotik sendiri dia menggunakan router OS yang mendukung beberapa modul radio wireless untuk jaringan WLAN atau WiFi. Jadi di sini WiFi yang digunakan oleh mikrotik ini memiliki standar dan spesifikasi IEEE 802.11 dengan menggunakan frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Tetapi pada dasarnya biasanya yang sering digunakan itu hanya frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya, untuk mikrotik tersendiri, dia mendukung standar yang lebih spesifik IEEE 802.11a, B, G, dan N. Dengan frekuensi sama seperti pembahasan sebelumnya, di situ ada frekuensi 5 GHz untuk 11A, ada frekuensi 2,4 untuk B dan G, dan N dia memiliki frekuensi 2,4 dan 5. Kita lanjutkan selanjutnya di sini untuk wireless band-nya. Jadi band mode frekuensi dalam satu perangkat wireless mirip seperti kemarin yang sudah dijelaskan. Jadi di sini di dalam konfigurasi mikrotiknya ada konfigurasi terkait band-nya, band frekuensinya berapa. Jadi biasanya di dalam mikrotik itu dia masih mendukung 2,4. Yang 5 itu ada tapi jarang digunakan. Jadi di sini untuk setting band-nya biasanya kita menggunakan 2 GHz atau 2,4 sebenarnya dengan standarisasi B, G, dan N. Jadi di sini kenapa B/G/N di situ karena apabila kita menggunakan standar 802.11b itu tetap didukung, titik 11G juga tetap didukung, dan N juga didukung. Tergantung perangkat end device-nya atau perangkat yang kita gunakan dia mendukung standarisasi mana. Jadi apabila kita memilih B, G, N di sini, jadi dia mendukung 3 itu. Jadi perangkat-perangkat yang mendukung standarisasi itu dapat terkonek atau dapat menjalin koneksi terhadap mikrotik yang akan kita konfigurasi. Untuk selanjutnya frekuensi channel. Frekuensi channel pada mikrotik itu sama seperti frekuensi channel pada perangkat lain. Di situ apabila dia menggunakan 2,4 GHz maka frekuensi channelnya dari 412 sampai dengan 2499 MHz. Apabila kita menggunakan 5 GHz berarti mulainya dari 4920 sampai dengan 6100 MHz. Jadi di situ nanti untuk konfigurasinya bisa dipilih menggunakan frekuensi, itu channelnya. Dan biasanya dengan perangkat yang kita konfigurasi ada beberapa aturan untuk frekuensinya. Apabila kita menggunakan, contohnya ada 3 perangkat, gitu. Ada 3 perangkat yang dikonfigurasi secara berdekatan. Berarti di situ yang pertama, perangkat pertama itu menggunakan frekuensi 2412 atau channel 1. Nanti perangkat yang kedua itu selisihnya sampai 5 channel. Jadi 5 channel di sini, channel 1, 2, 3, 4, 5 berarti di sini.
Jadi nanti untuk channel selanjutnya kita menggunakan channel ke-6 yaitu 2437. Dan perangkat selanjutnya lagi spasinya 5 channel lagi dan seterusnya. Nah, kenapa menggunakan channel yang berbeda dan jaraknya sampai 5 channel? Agar tidak terjadi yang namanya interferensi. Tidak terjadi himpitan frekuensi yang dikirimkan secara bersamaan. Jadi apabila frekuensi itu terjadi, akan terjadi gangguan yang menyebabkan kadang susah connect, kadang koneksinya tidak stabil, dan lain sebagainya. Makanya untuk menghindari hal tersebut, spasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain itu sampai 5 channel. Untuk selanjutnya di sini, nah seperti ini untuk pembagiannya. Kenapa tadi sampai 5 channel? Agar tidak terjadi interferensi. Nah, contohnya seperti ini, channel 1, di sini ada channel 6 dan channel 11. Jadi channelnya, frekuensinya berjauhan agar tidak terjadi himpitan antara dua frekuensi yang sama atau mirip. Seperti itu. Ini contoh untuk band frekuensi channelnya. Selanjutnya ini yang untuk 5 GHz. Nah, kalau 5 GHz ini biasanya tidak terlalu rentan terhadap interferensi karena frekuensinya menggunakan frekuensi tinggi dan channelnya lebih banyak dibanding channel 2,4. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini lebar channelnya. Nah, kemarin juga sudah dibahas terkait lebar channel. Di sini intinya dalam mikrotik ada beberapa pilihan terkait lebar channelnya. Tetapi yang biasa sering digunakan itu adalah 20 MHz. Kenapa 20 MHz? Karena setiap channel memiliki rentang yang standar itu adalah 20 MHz. Apabila kita menggunakan rentang 40 atau yang terlalu besar MHz-nya, itu akan mengakibatkan interferensi karena akan menabrak beberapa channel setelahnya. Seperti itu. Makanya di situ secara default dipilih 20 MHz untuk channel width-nya atau lebar channelnya. Selanjutnya ini hanya regulasinya. Kenapa kita harus menggunakan regulasi frekuensi? Karena agar tidak terjadi interferensi tadi. Terus tidak ada penyalahgunaan frekuensi secara ilegal yang menyebabkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Jadi makanya di situ sama pemerintah itu diatur secara resmi penggunaan frekuensi. Nah, selanjutnya regulasi frekuensi ini sama seperti tadi, channelnya itu harus seperti itu, tidak bisa berubah karena memang diatur oleh regulasinya. Nah, di sini untuk country-nya kita pilih Indonesia. Jadi kenapa kok Indonesia? Ya karena kita tinggal di Indonesia. Jadi di Indonesia memiliki aturan channel frekuensi yang berbeda dengan negara lain. Makanya di situ sebaiknya pada saat konfigurasi kalian pilih country-nya itu Indonesia. Nah, ini untuk regulasi frekuensi, konfigurasinya transmit. Untuk transmit power diatur dan lain sebagainya. Ini sebenarnya untuk masuk ke praktikum tidak terlalu penting karena nanti sebenarnya ini sudah secara default gitu diatur setelah kita memilih country-nya. Udah lanjut, ini konsep wireless-nya. Jadi nanti ada beberapa metode access point gitu ya yang bisa menyebarkan SSID ke kliennya. Terus ada WDS, wireless distribution system, di sini untuk menghubungkan antara dua perangkat access point. Itu ada WDS live dan lain sebagainya, nanti ada keterangannya. Dan selanjutnya koneksi terjadi apabila kesamaan SSID dan kesamaan band, itu apabila dia menggunakan WDS. Terus ada station juga, di sini station untuk menerima koneksi dari frekuensi pada access point-nya.
Lanjut, di sini mode interface wirelessnya ada banyak, ada alignment only, ada AP bridge, ada bridge, dan lain sebagainya. Tetapi yang sering digunakan itu adalah access point atau yang disebut dengan AP bridge, dan ada lagi station. Biasanya yang sering digunakan ini, station dan AP bridge itu yang sering digunakan. Untuk yang lain itu jarang digunakan, walaupun di situ memang modenya banyak sekali. Tetapi kita fokuskan pada AP bridge dan station. Nah, ini AP mode atau AP bridge biasanya memang secara garis besar dia digunakan untuk menyebarkan SSID agar bisa diterima oleh si penggunanya atau end device-nya. Terus kalau station intinya dia akan menerima. Jadi apabila di situ ada dua access point, satu sebagai AP mode, satunya sebagai station mode. Jadi nanti AP mode akan mengirimkan sinyal, sedangkan station mode akan menerima sinyal dari AP mode. Jadi di situ antara AP mode dan station mode atau antara dua mikrotik itu bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, ini special mode-nya ada alignment only di sini untuk positioning dari antenanya. Jadi biasanya apabila kita sebagai station, kita kan harus mengetahui di mana letak access point-nya, kualitasnya seperti apa. Lalu nanti kualitas sinyalnya, kekuatan sinyal dan lain sebagainya itu seperti apa. Nanti kita menggunakan alignment only. Lalu apabila kemudian kita menggunakan WDS slave, di sini sama seperti AP bridge, namun melakukan scan AP secara terus-menerus. Jadi dia akan mencari akses point-nya, SSID-nya gitu ya. Nanti akan melakukan koneksi dengan menggunakan mode WDS atau Wireless Distribution System. Nah, ini untuk contoh tadi. Apabila kita menggunakan satu akses point dan satu station dengan dua mikrotik. Contohnya di sini ada pengguna atau user satu, di situ terhubung ke satu mikrotik, dan mikrotik itu dia menggunakan AP bridge. Berarti dia akan menyebarkan SSID berupa mikrotik B, contohnya di sini. Dan lain sebagainya, konfigurasinya sama. Lalu di sini dia akan mengirimkan sinyal. Di sinyal di akses point kedua, dia akan menerima sinyal dari akses point yang pertama. Tetapi di sini menerima dalam artian dia modenya bukan AP bridge, tapi dia menggunakan mode station. Jadi apabila kita menggunakan mode station, dia akan mencari apakah ada akses point di dekatnya. Contohnya di sini, oh ternyata ada akses point di dekatnya, yaitu mikrotik B. Nah, kita samakan SSID-nya mikrotik B, frekuensinya disamakan, pin-nya disamakan, channel weight-nya disamakan. Nah, secara konfigurasi demikian, maka akses point atau mikrotik yang ada di sampingnya atau yang dia sebagai mode station, dia akan terkoneksi ke dalam akses point pertama. Seperti itu. Jadi di sini dia akan menghubungkan antara dua akses point, di mana akses point atau mikrotik pertama sebagai mode AP bridge dan satunya sebagai mode station. Secara otomatis apabila sudah dikonfigurasi mikrotiknya dua-duanya, maka di sini PC1 atau peserta 1 dan peserta 2 bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa tools yang dapat digunakan dalam mikrotik. Contohnya di sini untuk optimasi link, yang pertama scan, itu untuk mencari akses point yang aktif beserta SSID dan lain sebagainya. Ada alignment untuk pointing antenanya, jadi kita harus mencari ini kualitasnya mana yang terbaik. Itu menggunakan prinsip dari pointing. Ada juga di situ sniff. Sniff di sini untuk melihat lalu lintas pakai data. Contoh apabila di dalam mikrotik tersebut ada bandwidth-nya terkuras lumayan besar. Nah, kita bisa menggunakan sniff. Siapa yang menggunakan bandwidth tersebut? Berapa paket yang dikirimkan melalui traffic jaringannya, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat indikasi bahwa ada anak atau ada orang yang melakukan
eh, pengiriman data atau penggunaan jaringan secara berlebihan, itu menggunakan sniff. Ada juga di sini snooper. Snooper sebenarnya mirip seperti scan, tapi di sini lebih lengkap. Yang terakhir ada BW test. Ini sebenarnya untuk tes bandwidth-nya. Itu dia akan melihat kualitas bandwidth-nya atau mengetes bandwidth-nya, ya mungkin seperti speed test, nah, seperti itu. Cuma di sini untuk melihat bandwidth-nya akan terkoneksi dengan web resmi dari Mikrotik-nya. Jadi untuk download dari Mikrotik-nya dapat berapa bandwidth-nya. Itu untuk melihat bandwidth yang dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke praktikum, saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk praktikumnya, dapat di-download di sini. https://bit.ly/netadmin 2020. Di situ ada beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk praktikumnya. Baik, setelah ini kita lanjut ke instalasi softwarenya, lalu untuk pengenalan softwarenya. Baik, untuk selanjutnya di sini untuk GNS3-nya bisa di-download di sini. Setelah tadi buka linknya, kalian bisa download di sini. Terus ada Mikrotik ISO-nya, di sini adalah OS-nya. Jadi OS yang akan ditanamkan di dalam perangkat gitu. Jadi download di sini. Lalu ada VirtualBox-nya, kalian juga bisa download di sini. Dan Windows 7-nya, kalian bisa download di sini. Jadi ada beberapa bahan yang akan kita gunakan sebagai bahan praktikum kita. Yang pertama adalah GNS3-nya, itu sebagai aplikasi simulasinya, Mikrotik-nya nanti sebagai Mikrotik, perangkat Mikrotik yang akan kita install di secara software gitu, secara simulasi. Lalu di situ ada VirtualBox di sini sebagai media untuk VM virtual machine-nya yang nantinya akan diinstal Mikrotik dan Windows 7. Nah, selanjutnya di sini Windows 7 itu sebagai bisa dibilang laptop kita, itu laptop kita yang akan ditanam di dalam VM-nya, seperti itu. Nanti lanjut kita masuk ke instalasinya. Baiklah, untuk selanjutnya di sini sudah kita download beberapa bahan yang akan kita gunakan sebagai media praktikum. Yang pertama kita akan install VirtualBox-nya. Diklik 2 kali saja. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya install seperti pada umumnya, yaitu next. Di sini next lagi. Yes, nanti. Nah, ini proses instalasi, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai instalasi. Kita langsung coba, klik finish. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh kita sudah melakukan instalasi. Mungkin di kalian masih belum ada Mikrotik atau Windows 7-nya. Ini masih kosong harusnya. Cuma di saya kemarin sudah sempat membuatnya, jadi di sini sudah ada isinya. Seperti itu. Setelah ini kita lakukan instalasi pada GNS3. Ya, di sini GNS3. Kita lakukan instalasi GNS3. Caranya diklik 2 kali seperti tadi, sama. Lalu dilakukan next, agree, next, di next lagi, next. Nah, tunggu instalasinya hingga selesai. Nah, prinsipnya nanti software GNS3 akan digabungkan dengan VirtualBox. Seperti
seperti itu. Jadi antara VirtualBox dan KNS3 akan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Itu jadinya untuk simulasinya mirip sekali dengan aslinya sebenarnya, cuma di sini dijalankan secara virtual seperti itu. Memang untuk proses instalasinya memerlukan ya lumayan sebenarnya waktunya, tergantung spesifikasi dari laptop kalian. Di sini di next saja, ini harus diisi ternyata. Jadi ini di no tidak usah, nah langsung di start KNS3. Oke, KNS3 sudah terinstall. Jadi selanjutnya tinggal bagaimana cara menghubungkan antara si KNS3 dengan VirtualBox-nya. Baiklah, untuk yang pertama dilakukan, kita buka Winbox-nya. Winbox yang tadi kita buka. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi dengan cara menginstal Windows 7-nya dan menginstal Mikrotik-nya. Jadi yang pertama klik New untuk Windows 7-nya dulu. Berarti di sini contoh kita tuliskan client 1. Lalu di sini untuk tipenya kita pilih Windows dan kita menggunakan Windows 7 yang 64 bit. Tergantung kalian downloadnya yang mana. Jadi apabila kalian download yang 32 bit, yang menggunakan 32 bit, kalau yang 64 ya 64. Di sini saya contohnya dengan 64 bit. Next, di sini RAM-nya sebenarnya 1 GB cukup untuk 024. Lalu next create, untuk create virtual hard disk-nya, create. Nah, di sini pilih yang VDI ya, VirtualBox Disk Image. Next lagi, di sini pilih dynamic. Di sini untuk size dari hard disk-nya bebas sebenarnya, berapa saja boleh, tergantung kapasitas kalian. Di sini contohnya saya buat 20-an, berapa saja boleh, 20 sampai 20 GB. Nah, di sini akan terbuat 20 GB tadi ya. Jadi klien 1 sudah tercreate gitu ya. Tercreate, abaikan saja yang atas, kita fokusnya ke klien 1 gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan instalasi dari Windows 7-nya. Jadi yang pertama dilakukan langsung di start juga boleh. Kita start. Jadi prosesnya akan lumayan memakan resource kalian sebenarnya, seperti itu. Nah, di sini kita cari di mana letak master Windows 7-nya gitu. Jadi di sini kan sudah ada sebenarnya, tapi kita tambahkan saja. Nah, di sini kita cari tadi master Windows 7 ya. Nah, ini Windows 7 kita ketemu di open. Nah, sudah masuk master Windows 7 dengan virtual size-nya 3,9 GB. Kita create, kita choose, maksudnya kita choose, kita start. Nah, seperti itu kita lakukan instalasinya. Dan di sini instalasinya memang lumayan memakan waktu. Biasanya untuk instalasi bisa sampai
15 menit, tergantung dari spesifikasi laptop kalian. Oke, sekarang pilih language-nya English, time-nya, formatnya berarti kita pilih Indonesia, keyboardnya US saja, pilih next, lalu install now. Prosesnya rada lumayan sih, kita tunggu saja. Nah, di sini di accept, kita next. Nah, di sini custom, jangan yang upgrade ya, di custom saja. Custom, nah ini kan kita butuhnya cuma satu disk saja. Di sini diklik saja langsung next. Nah, ditunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini lumayan memakan waktunya di sini sebenarnya pada saat instalasi Windows 7. Nah, sebenarnya pada saat kalian instalasi Windows 7 ini itu sama seperti apabila kalian menginstal ulang laptop kalian gitu. Ini sama persis. Tapi kalau yang kita lakukan di install ini, kita installnya di VM atau virtual machine dari si VirtualBox. Jadi nantinya di dalam laptop kita itu ada istilahnya seperti perangkat virtual gitu. Jadi di dalam Windows itu ada Windows-nya. Nah, itu contohnya yang akan kita gunakan nanti. Kita tunggu sampai dengan semuanya 100% dan Windows siap digunakan. Baiklah, itu sudah selesai instalasi. Kita lakukan sentuhan akhirnya, setting akhirnya di dalam Windows 7-nya.
di sini kita masukkan namanya, contohnya klien 1. Passwordnya tidak usah. Ini untuk produk key-nya kita skip saja. Centangnya kita hapus, skip saja. Lalu untuk protect-nya kita pakai yang ASMI letter. Ini untuk waktunya kita default saja, untuk jaringannya public. Nah, yang perlu diingat di sini karena kita installnya di VM itu tidak perlu driver. Jadi pada saat instalasi di VM itu langsung bisa digunakan. Tergantung nanti settingan di VirtualBox-nya, aplikasi di VirtualBox. Itu baru nanti itu berkaitan langsung ke dalam VM-nya. Nah, di sini sudah selesai. Berarti di sini Windows-nya sudah aktif, sudah bisa digunakan maksud saya. Di sini sama seperti perangkat pada umumnya, jadi situ sudah ada, terus ada CD-nya tadi untuk install, caranya seperti itu. Terus di sini sama persis dengan aslinya, kita menggunakan VM itu sama persis seperti itu. Dan selanjutnya kita lakukan instalasi untuk mikrotiknya. Caranya seperti apa? Kita lanjutkan. Baiklah, untuk selanjutnya kita lakukan instalasi untuk membuat mikrotik. Jadi yang pertama kita pilih new, lalu sini ketikkan saja mikrotik. Nah, mikrotik, contohnya di sini mikrotik 01. Nah, seperti ini. Type-nya sama versionnya dibiarkan saja, nanti order sama order juga untuk versionnya. Kita pilih next. Nah, di sini untuk RAM-nya kita pilih 128 MB, 128 MB. Jadi itu untuk RAM mikrotiknya, kita next, ini create sama next dynamic. Nah, di sini default saja untuk size-nya 2 GB cukup. Kita create. Nah, jadi di sini sudah ada klien 1 tadi untuk Windows 7-nya dan ada mikrotik 1. Jadi nanti di kalian ada 2 itu. Jadi selanjutnya kita lakukan instalasi atau kita lakukan pengisian operating system dari si mikrotiknya. Sebelumnya pastikan untuk OS mikrotiknya sudah kalian download. Baiklah, untuk selanjutnya kita setting mikrotiknya di VM-nya. Jadi pertama kita klik mikrotiknya, kita pilih setting, lalu di network kita pilih generic driver, nanti akan otomatis muncul UDP tunnel. Cuma biasanya di kalian karena belum terhubung ke DNS3, di situ masih kosong, jadi dibiarkan saja. Jadi nanti setelah terhubung ke DNS3 akan secara otomatis UDP tunnelnya akan keluar seperti itu. Lalu selanjutnya pilih storage-nya, klik yang empty. Di sini pilih yang klik choose a disk file. Nah, pilih mikrotik 63 ISO-nya, ISO mikrotiknya, lalu pilih OK. Nah, setelah itu kita start. Jadi kita start untuk perangkat mikrotiknya. Kita pilih saja yang mikrotiknya, create mikrotik choose, lalu kita start. Nah, seperti ini nanti instalasinya pada mikrotik itu akan dipilih semua, akan diinstal semua tools yang ada di dalam mikrotik ini. Caranya klik tombol A. Nah, di sini akan keceklik semua. Setelah sudah keceklik semua, kita tinggal install dengan klik tombol I.
Ya, di sini do you want to keep old configuration? Ini kita pilih N atau no, dan di sini continue kita pilih Y atau yes. Nah, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, di sini proses berjalannya instalasi. Nah, setelah instalasi selesai kita klik enter. Di situ akan reboot, ternyata apa? Oh, ternyata install lagi. Nah, biasanya masalah ini akan muncul terus-terusan. Kenapa? Karena di dalam mikrotiknya masih terdapat CD dari CD-nya. Jadi CD untuk instalasi mikrotiknya. Jadi kalau seperti itu kita close saja dulu. Kalau tidak di sini boleh. Nah, di sini optical retrieve, di sini kan sudah ada mikrotiknya, kita buang, unmount saja. Nah, selanjutnya kita reboot. Key untuk reboot. Enter atau reboot. Yes. Jadi di sini kita biarkan sampai si mikrotik ini start operating systemnya atau OS-nya akan berjalan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah ada tulisan di situ mikrotik 6.3 mikrotik login, berarti OS-nya sudah berjalan. Itu selesai untuk instalasi mikrotik di dalam VirtualBox. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita setting klien 1 Windows 7-nya. Yang pertama, lakukan klik untuk klien 1, pilih setting. Nah, di sini di network, pilih bridge adapter. Bridge adapternya pilih Realtek sesuai dengan driver kita. Tapi sebelum kita setting seperti ini, usahakan laptopnya sudah terkoneksi ke internet. Jadi nanti antara VM dan laptop kita itu saling terhubung dengan menggunakan koneksi internet. Jadi di sini pilih yang allow all. Sudah seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita start Windows 7-nya. Nah, kita sudah mulai masuk ke booting Windows 7-nya. Nanti di Windows 7 kita download Winbox-nya. Cuma di aplikasi bawaannya Windows 7 itu belum ada atau belum mendukung secara langsung untuk download Winbox-nya. Jadi sebelum kita download Winbox-nya, pertama kita downloadkan Google Chrome-nya dulu. Kita lihat koneksinya. Nah, ini sudah ada koneksi internet. Kita download Google Chrome-nya. Nah, kita download Google Chrome-nya dulu. Karena pada saat kita jalankan atau kita download melalui browser bawaannya atau IE-nya, itu dia tidak mau. Jadi kita harus download browser lain. Bisa Google Chrome, bisa juga Mozilla-nya. Tergantung enaknya mau pakai yang mana. Kalau di sini saya contohkan menggunakan Google Chrome biar cepat. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, kita instalasi sampai Google Chrome-nya bisa berjalan.
Google Chrome-nya sudah terinstall, kita buka Google Chrome-nya. Nah, di sini kita download Winbox-nya. Kita akan diarahkan ke websitenya. Di sini Mikrotik. Websitenya ada sedikit bermasalah sepertinya. Nah, di sini kita pilih download. Nah, bisa juga langsung memasukkan halaman ini mikrotik.com, pilih download. Dan di sini pilih Winbox-nya, pilih yang 64 karena OS-nya tadi saya menggunakan yang 64 bit. Nah, ini selesai Winbox-nya. Jadi kita sudah terdownload Winbox. Jadi daripada susah, kita masukkan ke desktop. Ya, jadi sudah ada desktopnya. Di sini ada Google Chrome sama Winbox-nya. Itu kita perlu itu. Selanjutnya kita matikan saja. Sama seperti mematikan laptop pada umumnya. Jadi matikan. Jadi di sini di klien 1 itu sudah ada Google Chrome dan tadi Winbox-nya. Di Mikrotiknya sudah selesai. Seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka GNS3-nya. Kita akan melakukan setting di GNS3. Caranya setelah dibuka, pilih File, New Blank Project. Nah, di sini contohnya kita lakukan dengan nama Network Access. Contohnya seperti ini namanya, bebas, kalian bisa menggunakan apa saja. Selanjutnya di OK. Nah, sekarang di dalam GNS3 itu belum terhubung dengan Winbox-nya. Ini masih terpisah. Nah, gimana cara menggabungkannya? Yang pertama pilih Edit, pilih Preference. Selanjutnya pilih VM-nya di VirtualBox ya, pilih VM. Nah, di situ klik New. Nah, di sini akan terdeteksi apa saja yang ada di dalam Winbox-nya. Jadi pertama VirtualBox maksud saya. Jadi yang pertama kita tambahkan Mikrotiknya terlebih dahulu. Mikrotik di sini ya. Finish. Nah, di sini Mikrotiknya sudah masuk. Terus apabila di sini kan masih adapternya hanya satu saja. Nah, kita kan mau menambahkan ke berbagai adapter. Jadi tidak hanya satu saja, kita tambahkan dengan cara klik edit. Di edit di sini network, pilih adapternya, biasanya itu 4. Nah, seperti ini. 4 di checklist, setelah itu sudah, hanya itu saja, di OK. Nah, ini kan Mikrotiknya sudah masuk. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi di sini new untuk klien 1. Jadi laptopnya kita tambahkan. Terus di finish. Nah, di sini sudah ada Mikrotik dan ada klien satunya atau Windows 7-nya. Kita pilih apply, oke. Nah, selanjutnya kita pastikan di dalam VirtualBox-nya kita setting networknya. Yang pertama di klien 1, kita setting di networknya itu bukan bridge adapter lagi, tapi generic driver. Di sini UDP tunnel. Lalu di Mikrotik juga sama, kita setting networknya juga sama, generic driver UDP tunnel. Di adapter kedua kita juga samakan, generic driver UDP tunnel. Di yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Jadi ada 4 adapter, tadi kan kita setting juga 4.
Kita oke, jadi di situ sudah ada 4 adapter, ada client 1 juga ada. Jadi kita tinggal setting atau kita tinggal koneksikan antara si client 1 ke dalam mikrotiknya. Baiklah, selanjutnya kita menghubungkan antara client 1 dengan mikrotik 1. Kita pertama pilih yang ini, gambar bisinya. Nah, di sini masih kosong, tidak bisa ditambahkan. Jadi kita pilih file, new blank project. Pilih itu. Di sini bisa dituliskan net access. Namanya juga beda, juga boleh sih, bebas itu. Jadi tergantung kalian namanya apa, terserah. Nanti untuk penyimpanannya di sini saya disimpan di sini. Itu juga bisa kalian pindah ke yang lebih mudah dicari. Seperti itu. Selanjutnya kita klik OK. Setelah diklik OK, kita tambahkan yang pertama client satunya, lalu mikrotik satunya. Nah, di sini logonya masih seperti laptop ya. Sebenarnya ini adalah mikrotik seperti itu. Jadi di sini ada laptop kalian, contohnya gitu, seakan-akan ini laptop kalian, di sini adalah mikrotiknya. Nanti kita hubungkan antara client dan mikrotik. Baik, selanjutnya kita hubungkan antara client 1 ke mikrotiknya dengan cara klik ini. Jadi kita sambungkan antara Ether0 ke, contohnya di sini menggunakan Ether0. Di sini Ether0 maksudnya itu Ether 1 kalau di mikrotik. Di sini Ether 1 itu Ether 2, Ether 2 itu Ether 3, dan Ether 3 itu adalah Ether 4. Cuma kalau di GNS3 dia dihitungnya dari Ether 0. Tapi aslinya namanya Ether 1, 2, 3, dan 4. Kita sambungkan ke Ether 0. Nah, seperti ini. Jadi antara klien dan mikrotik 1 sudah terhubung. Nah, gimana cara kita konfigurasinya? Kita start. Nah, setelah kita start, secara otomatis dari sisi GNS3-nya itu akan menjalankan dari virtual box-nya. Jadi secara otomatis Windows 7 dan mikrotiknya akan berjalan. Cuma di sini biasanya memang memerlukan cukup waktu gitu ya untuk menjalankan VM dan GNS3-nya. Nah, contohnya di sini, nah ini Windows 7-nya sudah jalan. Di sini mikrotiknya juga sudah jalan secara otomatis setelah kita klik start-nya. Nah, setelah itu kita coba untuk mengkoneksikan antara si Windows 7-nya ke si mikrotiknya. Di sini kita pilih yang Windows 7-nya. Lalu di Windows 7-nya kita buka Winbox-nya ya. Ini Winbox ini kita buka. Nah, di sini sudah terdeteksi. Mikrotiknya sudah terdeteksi, kita klik MAC address-nya, sama seperti konfigurasi pada aslinya, kita pilih connect. Passwordnya kosong, loginnya admin. Oh, ternyata di sini error, router support please enable legacy mode. Jadi di sini kalau seperti itu pilih yang legacy mode, dicentang. Dicentang, lalu kita login ulang, klik connect. Nah, ini sudah selesai. Seperti aslinya, kita lakukan konfigurasi di sini. Karena kita wireless tadi sama, kita tambahkan contohnya di sini AP ya, tapi karena ini virtual, kalau AP itu masih belum bisa. Jadi di sini hanya untuk mengkoneksikan antara komputer dengan si mikrotiknya. Seperti itu. Jadi ini udah selesai. Jadi ini mikrotiknya, jadi sesuai dengan GNS3-nya. Antara si laptop sudah terkoneksi dengan mikrotik. Jadi untuk setup praktikum kali ini itu hanya sampai dengan si laptop bisa terhubung ke mikrotik, hanya itu saja. Jadi nanti setelah ini ada beberapa materi tentang routing, baru kita langsung konfigurasi tentang routingnya seperti apa dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian untuk praktikumnya.
Apabila ada yang terlewat stepnya, kalian bisa diulang lagi karena ini bersifat video. Jangan lupa untuk downloadnya di link yang sudah disediakan. Terima kasih, nanti dilanjutkan melalui LMS.